Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Pada kesempatan ini, seperti yang telah ditugaskan oleh guru sejarah minat kami selaku kelompok 8 akan membawakan presentasi dengan tema penyebab terjadinya perpecahan Cekoslowakia. Latar belakang perpecahan Cekoslowakia. Di tahun 1948 sampai 1989, Cekoslowakia menjadi republik yang berpaham komunis. Selain memiliki paham komunis, Cekoslowakia melakukan politik tangan besi, yaitu menggambarkan rezim kepemimpinan yang keras dan kejam. Cekoslowakia awalnya merupakan negara yang maju, tapi lama-kelamaan Cekoslowakia mengalami kemunduran karena sistem ekonomi terpusat. Hal ini mendorong timbulnya tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan reformasi, salah satunya Alexander Dubček. Pada tahun 1968, Alexander yang terpilih menjadi sekretaris tertinggi komunis memberlakukan beberapa kebijakan. Salah satunya adalah melonggarkan pengawasan terhadap media. Periode reformasi ini sering disebut juga musim semi Praha atau Spring Plecharo. Pada tahun 1968, pasca invasi yang dilakukan oleh Uni Soviet membuat Alexander Dubček tidak bebas untuk melakukan sesuatu, dan akhirnya ia mundur lalu digantikan oleh Gustav Husak. Saat masa pemerintahan Gustav Husak, sistem administrasi Cekoslowakia dimodifikasi menjadi sistem federal yang terdiri menjadi dua negara, yaitu Republik Sosialis Ceko dan Republik Sosialis Slovakia. Pada tahun 1989, terjadi demonstrasi yang disusul tekanan dari rakyat untuk melakukan reformasi politik. Terbentuknya pemerintahan koalisasi juga kemudian diikuti dengan naiknya Václav Havel sebagai presiden dari Cekoslowakia pada bulan Desember 1989. Periode dari komunis demokratis ini dikenal dengan nama Revolusi Beludru atau dikenal juga dengan nama Revolusi Velvet yang terjadi pada 17 November sampai 29 Desember 1989. Pada tahun 1990, Cekoslowakia menjalani pemilu multipartai untuk pertama kalinya dan membawa Havel kembali terpilih menjadi presiden. Sistem ekonomi terpusat komunis tidak lagi dijalankan, perusahaan swasta bermunculan, media diberi hak seluas-luasnya dalam hal pemberitaan, embel-embel sosialis dalam nama negara dihilangkan. Namun, revolusi ini ternyata menimbulkan perdebatan di dalam parlemen Ceko dan Slovakia, karena ada yang mendukung adanya desentralisasi atau pemusatan dan ada yang tidak setuju. Akibatnya, pusat pemerintahan yang berada di kota Praha, anggota parlemen di Slovakia tidak setuju, karena dianggap tidak ada dalam berbagi wilayahnya. Akhirnya, pada tanggal 1 Januari 1993, kedua negara memutuskan untuk pecah dan berdiri sendiri-sendiri. Revolusi berundu yang terjadi sejak 17 November hingga 29 Desember 1989 didorong oleh ketidakpuasan terhadap partai tunggal yang berkuasa waktu itu, Partai Komunis Cekoslowakia, yang tak sepakat siap-siap dicap musuh negara. Keterbukaan yang minim, kekuatan di mana-mana, hak menyampaikan pendapat dibungkam, aparat juga menangkapi para demonstrasi yang dipimpin oleh oposisi Václav Havel. Akhir tahun 1980, melemahnya ekonomi dan konsumsi yang turun drastis memicu masyarakat turun ke jalanan, menuntut reformasi dan mempertanyakan sistem secara terbuka. Bubarnya Cekoslowakia. Setahun kemudian, pemilihan umum diadakan yang melegitimasi pemerintah Havel secara menetap acuan, arah maupun misi untuk menangani sisa-sisa permasalahan peninggalan rezim terdahulu. Usai rezim komunis dirubuhkan, konflik yang dulu terpendam mulai muncul kembali. Ketiga aspek tersebut tak lepas dari konsensus umum menuju ekonomi berbasis pasar yang telah disepakati. Survei yang dirilis oleh Public Opinion Research
Center melaporkan bahwa 1 dari 6 orang Ceko ingin kembali ke naungan komunis. Akhir perpecahan Cekoslovakia, Ceko atau Praha, jadi pusat kemajuan. Artinya kesenjangan ekonomi antara dua entitas ini tersebut begitu terasa. Tanpa disadari, hal ini menimbulkan kecemburuan yang pada gilirannya ikut membentuk tekad bangsa Slovakia buat membentuk negara sendiri. Meskipun berpisah secara damai, dampak perpecahan Cekos mulai terjadi setelahnya, mulai dari pembagian wilayah kekuasaan, penetapan mata uang, pembagian properti negara, penentuan kewarganegaraan setiap penduduknya, sampai penentuan bendera, lambang negara. Tetapi setelah itu, sampai sekarang hubungan antara kedua negara bisa dibilang cukup baik. Bahkan industri senjata yang dilakukan oleh negara Cekos lebih unggul dibandingkan dengan industri senjata Slovakia. Faktor yang mempengaruhi perpisahan Cekoslovakia. 1. Adanya perbedaan kondisi masyarakat dan infrastruktur antara kedua negara. 2. Ceko menganggap Slovakia sebagai beban, sebaliknya Slovakia merasa diaktifkan. 3. Setelah sistem komunis tumbang, kedua negara sepakat akan lebih mudah berkembang jika keduanya menjadi negara yang berpisah. Nah, makna yang bisa kita ambil dari perpisahan ini adalah segala sesuatu harus dibicarakan baik-baik, karena perpisahan mungkin jalan yang terbaik dan kita harus berdamai dengan situasi dan keadaan. Tidak ada perpecahan yang buruk jika dibicarakan baik-baik. Perpisahan lebih bagus daripada bertahan tapi memicu peperangan.